Terlihat tegar dan keras pada pendiriannya untuk pisah dari Amarzoni sang suami, namun Irish Bella sepertinya tidaklah sekuat yang ia bayangkan. Mungkin dari luar terlihat baik-baik saja, namun bisa jadi hatinya menjerit-jerit seperti seorang anak perempuan dalam postingan Instastory terbaru Irish Bella. Seperti seorang anak perempuan dalam postingan Instastory terbaru Irish Bella. Selain bentuk empati terhadap tangis kepedihan seorang gadis Malang Palestina yang berusaha tegar merawat sendiri ibu dan saudaranya yang sakit, banyak yang menduga nestapa wanita di postingan Irish tersebut adalah juga proyeksi perasaan Irish Bella saat ini. Ia berusaha terlihat tegar dan kuat, namun hatinya menjerit pilu. Ya, lihatlah detik-detik kehadiran Irish Bella pada sidang kedua perceraiannya dengan Amarzoni di Pengadilan Agama Depok kemarin. Semula, ibu dua anak ini terlihat begitu sumringah, melempar senyum di hadapan sorotan lensa kamera awak media. Ia pun tetap terlihat ceria dari kursinya di ruang sidang. Namun selang tak berapa lama, ketika keluar dari ruang sidang, ekspresi Irish berbalik drastis. Ia hanya tertunduk lesu dan bungkam, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Mungkinkah ini buntut dari absennya Amar yang mestinya melakoni agenda mediasi dengan Irish pada sidang kemarin? Mungkinkah ini ekspresi kesedihan Irish karena sempat mengira Amar akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapat kesempatan kedua? Faktanya malah absen. Ini kehadiran dari Irish Bella pertama kali di persidangan. Sebelumnya kan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan pada hari ini tergugat Amarzoni tidak hadir. Nah, karena ini adalah pertama kali dari prinsipalnya hadir, tentu saja majelis hakim memberikan penasehatan, merukunkan hati dari Irish Bella untuk berpikir ulang, jangan mengoptimalkan perdamaian. Hingga saat ini belum ada kepastian apa yang membuat Amarzoni absen pada agenda mediasi kemarin. Melihat ini banyak yang menyayangkan ketidakhadiran Amar sehingga sidang harus ditunda. Harusnya di momen mediasi seperti kemarinlah Amarzoni harus buktikan nazarnya bahwa ia akan berjuang dengan segenap tenaga dan kemampuan untuk mendapat kesempatan kedua, bahkan jika kesempatan untuk mendapatkannya hanya 1%. Saya akan terus berjuang bagaimanapun caranya, walaupun Irish memberikan 1% celah gitu kan, saya akan kejar, saya akan usahakan. Berada di posisi Irish Bella tentunya tidak mudah. Lupakan menanggung malu, karena itu bukan apa-apa lagi ketika Irish dalam dilema besar memikirkan nasib anak-anaknya ke depan. Ada konflik besar yang bikin batin tak tenang dan membuat kepala meledak. Sejak pertama kali mendengar kabar Amar sang suami ditangkap dan ditahan kala itu, apalagi Amar saat itu memang sengaja melarang Irish untuk menjenguknya. Bilang sama dia, jangan datang ke sini, nggak perlu lo harus sedihin gua, jalanin aja kehidupan sebagaimana seakan tidak terjadi apa-apa. It's your responsibility. Yes, it's all about me gitu loh. Ya, ini salah, gua siap menerima semua kesalahan ini. Jadi akhirnya Irish nggak bisa mengingatkan kita akan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah menanggung beban dan kecemasan sedemikian besar, Amarzoni beberapa waktu lalu sudah kembali. Haruskah menerima dengan tangan terbuka? Benarkah Amar sudah menyesal dan komit untuk tidak egois lagi mencari kenikmatan dari barang haram? Semua pertanyaan dan kecemasan ini berkecamuk di pikiran. Haruskah ikhlas menerima kembali? Ataukah gugatan cerai yang sudah ia layangkan pada 6 November kemarin adalah solusi terbaik? Harus menjalani hidup. Apa pernah seorang Bella mengkhawatirkan keadaan mereka yang kadang-kadang rasa takut itu suka tiba-tiba datang, misalnya lagi PMS atau ngelihat pertumbuhan mereka yang cepat. Kayak aku nih, anak aku udah 18 tahun terus tiba-tiba kayak roll film tuh, tiba-tiba flashback dari dia pertama kali lahir, terus tiba-tiba jalan, terus tiba-tiba sekarang graduation. Itu tuh kayak berkecamuk gitu loh, kayak ya Allah, aku udah makin tua, ya Allah bisa gak sih aku dampingin mereka sampai nikah gitu ya.
Ya, pasca bebas dari penjara, Amarzoni praktisnya pasrah. Ia tetap berusaha dengan segenap kemampuan terbaik untuk bisa kembali ke Iris dan anak-anak. Namun, ia juga sadar bahwa dirinya tak sepantas itu karena sudah mengkhianati janji yang diucapkan sebelum menikah dulu. This is my last Janji, installment. janji Om. Janji. Sebelum kita nikah, kita janji sama-sama untuk ke arah yang lebih baik. Dan di sini ya, gue mengkhianati janji itu kan. Gue mengkhianati janji itu kan. Hanya penyesalan dan rasa bersalah yang sedemikian besar yang masih tersisa. Sudah mencoba meminta maaf, bahkan juga melalui ibunda Iris Bella, Amarzoni sendiri kelihatan gamang dan tak tahu harus bagaimana lagi. Lantas seperti apa gebrakan yang siap ditunjukkan Amarzoni? Lalu seperti apa sikap terakhir Iris Bella? Benarkah tak peduli drama penyesalan, Iris akan tetap kekeh dengan niatnya untuk bercerai? Sidangnya tadi sidang kedua masih pemanggilan, nanti sidang berikutnya masih dipanggil lagi. Betul-betul berusaha untuk membuktikan kepada Iris dan memantaskan diri untuk keluarga saya. Bukan hanya karena semata cinta, tapi ini tentang anak-anak masa depan. Dan sekaligus saya akan buktikan kepada Iris, ya kalau satu-satunya suami yang dia tahu itu masih tetap sama kok sampai saat ini. Ya, masa-masa kesedihan, kehilangan putri yang tercinta itu sudah lewat sampai akhirnya diganti dengan kebahagiaan. Perspektif yang berubah.